Jeronimo Drol Sort of Jogja. Halo, selamat sore Kak Cibur Jogja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat semuanya Kak Cibur Jogja. Mudah-mudahan hari ini sehat. Kalaupun ternyata kamu nggak sehat ya, atau kok kayaknya aku corona nih gitu, aduh langsung jaga kesehatannya Kak Cibur Jogja. Banyak berdoa, jaga kesehatan dan jaga stamina, banyak istirahat juga. Dijaga makannya Kaca Muda sambil dengerin Jeronimo FM nih gitu Kaca Muda. Kita setiap sore hari Jumat sore selalu ada sesi Soma sana sini soal agama, ngobrolin agama, santai aja ya kan, banyakin menambah ilmu di sore hari ini. Sisain waktumu, luangin waktumu untuk mendengarkan Kaca Muda Jogja. Kalau mau mendengarkan aja bisa lewat Jeronimo FM ya, channelnya di 106.1. Atau bisa lewat Jogja Streamers tuh, di situ cari Jeronimo FM juga. Atau download aplikasinya Jeronimo FM gitu Kaca Muda Jogja. Bisa juga dengerin dari situ atau dari radio mobil kamu nih Kaca Muda. Kalau mau dengar dan lihat bisa lihat lewat Facebooknya Jeronimo FM dan juga Facebooknya Pak Ustadz Munif Tauhid yang nemenin saya sore hari ini nih Kaca Muda Jogja. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Elah. Gimana kok tertawa kamu ya? Oh, selalu so serius banget. Waalaikumsalam. Iya, memang sekali-kali serius gitu. Dan kita panjatkan pohon kelapa pada malam hari ini. Aku cantik kocak. Oke, ngomong-ngomong Cibur Jogja, kita mau ngobrolin soal Gusti mboten sare. Ya, Gusti Allah tidak sare ya. Gusti ora sare gitu kan. Gusti ora sare. Ya, artinya banyak orang Jawa itu selalu mengatakan Gusti ora sare, Gusti Allah ora sare, Tuhan tidak tidur, istilahnya kan begitu. Nah, kalimat ini sangat menohok Mbak Ela karena sebetulnya diambil dari surat ayat kursi Mbak Ela. Jadi ada ayat kursi di sana yang menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak tidur. Qayyul qayyum ya, artinya tidak ada naum ya, tidak ada tidur. Jadi Allah itu selalu terjaga. Artinya apa? Kalau Tuhan itu tidak tidur, artinya mengawasi semua hamba-hambanya tanpa terkecuali. Nah, kalimat Gusti ora sare itu satu cenderung dimaknai sebagai ini Mbak Ela. Apa Pak Ustadz? Nah, didolimi orang gitu kan, dia mengatakan Gusti Allah ora sare, engko ben dibales. Nah, kan seringnya begitu dan itu tepat Mbak Ela. Boleh nggak? Boleh. Kayak kesannya jahat ya. Kita kayak pengen orang terbalaskan. Bukan jahat, tapi dia sendiri tidak mampu membalasnya gitu kan. Dia nggak mampu melawan rezim misalnya. Dia nggak mampu melawan sebuah sistem yang menurut dia itu dia pasti kalah gitu Mbak Ela. Betul. Nah, dia diajar entah habis-habisan. Ini saya ngomong kalau bicara rezim jangan langsung ke pemerintah gitu kan. Maksudnya rezim itu bisa rezim keluarga juga bisa, rezim perusahaan juga bisa, rezim kampung juga bisa, rezim komunitas juga bisa, lingkungan juga bisa. Jadi rezim itu nggak mesti pemerintah gitu loh. Iya, betul. Jadi rezim itu artinya sesuatu sistem kelompok atau apapun namanya yang kira-kira itu bergerombol menjadi sebuah mafia tertentu Mbak Ela, yang kemudian mendolimi orang dalam bentuk macam-macam lah. Masalah akses ekonomi, masalah apa, termasuk masalah agama lah. Nah, ada orang kan yang kemudian kita nggak bisa menang ini. Ya wis lah, sing sabar, sing ikhlas Gusti Allah ora sare. Bilangnya begitu kan. Konteksnya sering digunakan untuk biarkan Allah yang membalas gitu kan. Ini benar tidak salah Mbak Ela. Cuma yang saya pengen bicara hari ini sebenarnya tidak di situnya, tetapi adalah Gusti Allah ora sare. Gusti ora sare itu konteksnya adalah orang-orang yang susahnya kayak apapun tetap Allah tolong. Orang-orang yang sempitnya rezeki apapun tetap Allah tolong. Bukan tentang sakit penyakit tidak, ya Pak Ustadz. tapi ini tentang sudahlah, hidup itu kamu mau kaya mau miskin, Allah itu tetap ngopeni kita kok. Kamu mau keadaan apapun, Allah itu tetap peduli sama kamu, insya Allah tetap care. Buktinya apa? Karena Allah itu ada dalam Asmaul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, Maha Kasih dan Maha Sayang Mbak Ella. Jadi artinya inilah maha besarnya Allah, yang kemudian kalau orang itu paham, berapa banyak orang yang tiba-tiba menjadi miskin mendadak tetap hidup sampai hari ini. Ya. Berapa banyak orang yang dari dulu miskin sampai hari ini tetap bisa bahagia. Jadi sudah saatnya kita sekarang ini
melihat postingan-postingan orang, melihat kehidupan orang itu dari sisi yang lain. Ternyata Allah itu maha luar biasa yang peduli pada semua ciptaannya tanpa terkecuali, Mbak Ella. Dikasih makan semua sama Allah. Kita bicara Ar-Razzaq ya, maha pemberi rezeki. Sekarang kita cek, pernahkah kalian ketemu dengan yang namanya hewan mati karena nggak bisa makan? Oke lah, pernah. Tetapi itu kan biasanya karena hal tertentu ya. Tetapi secara kondisi faktual yang luar biasa, semua hewan itu kan hidup, makan semua. Perkara dia dimakan oleh hewan lain itu kan cara Allah kemudian bagaimana memberi makan hewan yang lain juga. Betul. Istilahnya itu rumus apa namanya dulu dalam pelajaran IPA adalah apa jenenge, rantai makanan. Ya, rantai makanan. Ya, masih ingat saya. Tapi bahwa kemudian Allah pikirkan semuanya kan ya, betul nggak? Bagaimana bagaimana seekor nyamuk yang secara logis dia atau seorang cecak, ya, dia makannya kayak apa tetap bisa makan. Seekor Pak Ustadz. Ya, seekor cecak tetap bisa makan. Nah, kalau sampai hewan-hewan melata yang seperti itu saja Allah openi, Allah pikirkan, Allah setting, Allah urusi. Mosok manusia yang segede ini, yang mau sholat, yang mau ngaji, yang mau puasa, yang mau wirid, yang mau zikir, tidak Allah pedulikan, itu nggak mungkin. Ini ilmu logika gitu loh. Ilmu logika seperti itu. Contoh, kemarin saya lihat sebuah cerita di Sudan, Mbak Ella. Itu kondisi pemerintahnya waktu itu ekonomi sedang turun ya, sehingga terjadilah apa, Mbak Ella, ada di salah satu kebun binatang yang binatangnya nggak bisa makan. Betul-betul menjadi kurus kerontang dan tinggal menunggu hari mau mati. Namanya Allah kalau mau kirim makanan kepada dia, ada aja jalannya gitu, Mbak Ella. Tiba-tiba ada orang yang apa namanya, yang melihat-lihat gitu kan, ada orang yang kemudian tertarik, kasihan sekali ini yang namanya hewan-hewan, terutama singa-singa ini kok macan-macan ini mau mati nih. Terus dia bilang kepada siapa namanya, kepada pemilik kebunnya gitu, saya punya uang cuma sedikit, izinkan saya untuk bisa memberi makan kepada mereka. Nah, ternyata Mbak Ella, susahnya birokrasi luar biasa waktu itu. Ini milik pemerintah, kamu mau bantu apa? Kamu uangmu masih habis. Iya, ini uang saya cuma segini. Ya kamu nggak bisa kalau bantu segitu, cuma makan paling hanya berapa ekor, setelah itu ya mati, kasihan malahan. Udah biarin aja gini lah ini. Jadi negara nggak punya anggaran gitulah, bahasa kasarnya begitulah, untuk ngopeni itu, Mbak Ella. Kalau di sini mungkin gembira loka, kemudian mungkin nggak ada anggarannya gitu kan. Ini orang kemudian, Mbak Ella, dia moto apa namanya, difoto semua hewan-hewan yang sudah sekarat itu, sudah hampir mati itu. Dia foto kemudian dia posting, Mbak Ella. Nah inilah kehebatan dari teknologi yang harus kita manfaatkan dengan positif. Dia posting ke sosmednya dia, intinya minta donasi, ini ada hewan mau mati itu. Muncullah kemudian simpatik yang luar biasa. HP-nya nggak pernah berhenti berdering saat ini, Mbak Ella, luar biasa. Itu malah kemudian kebunnya itu pindah ke lokasi lain, dikelola sama dia dan teman-temannya. Dari donasi yang ada di seluruh dunia. Dan ternyata itulah cara Allah kemudian ngopeni makhluknya yang bernama singa dan macan itu. Luar biasa kan? Jadi ternyata desain dari Allah itu untuk kita luar biasa. Maka Gusti Allah itu rasare. Maka ketika Anda mau bayar sekolah nggak punya duit, tenang. Maka ketika Anda punya hutang belum lunas, tenang. Maka ketika Anda belum menikah, masih jomblo-jomblo dan belum dikenalkan sama siapa, tetap tenang. Kalau kamu nggak tenang, kamu berarti nggak yakin sama Allah. Itu pertanyaan yang sangat mendasar. Maka tauhid itu di sini diajarkan sejak kecil agar manusia itu kemudian tidak menganggap semua yang terjadi itu karena orang, tapi karena Allah, Mbak Ella. Misalnya, aku menikah, nanti kalau aku nggak kenalan gimana kamu nikah? Bukan masalah kenalannya, tapi kalau Allah sudah ngasih kamu jodoh, mau ketemu sekali aja langsung jadi bisa. Ini kemarin belum lama ini diminta tolong, ini ada orang tiba-tiba ya menikah dengan orang asing, malah cepat kemudian masuk Islam, menikah orang Rusia gitu kan. Ada teman saudaranya itu kenalan, baru pertama ketemu dan setelah itu minta untuk diselamatkan dan menikah, dan kemarin sudah menikah. Luar biasa. Jadi kalau ngasih jodoh itu terserah Allah gitu. Jadi kita nggak usah menjadi orang yang sok analitik gitu kan, sok memprediksi, sok gaya. Wong kita tuh mikir diri kita besok mau gimana aja susah. Udah nggak usah pikir. Makanya terlalu banyak mikir itu sebetulnya sedang mengambil porsinya Allah ya. Kita nggak levelnya lah. Maka yang harus kita lakukan adalah bagaimana melewati hari-hari ini, Kacang Muda, dengan amal soleh, taqarrub ilallah, itu yang penting. Nanti di tengah jalan Allah yang ngatur, jodohmu ini, rezekimu ini, anakmu sekolahnya dengan cara ini, nanti begini, Allah yang ngatur. Sudahlah, kita nggak usah terlalu kemudian menjadi orang yang terlalu hidup harus punya target. Kita harus bikin tahun ini gini, itu nanti malah susah sendiri loh. Lebih baik kita itu di hidupnya itu diisi dengan amal soleh, taqarrub ilallah. Kemudian 24 jamnya itu haknya Allah dipenuhi.
Nanti kalau haknya Allah dipenuhi, Gusti Allah itu rasare kok, maha menghitung. Misalnya kamu sebagai seorang karyawan, seorang pegawai di perusahaan, kamu datangnya tidak pernah terlambat, kamu pulangnya tepat waktu, kamu ngerjakan dengan bagus, pimpinanmu nggak pernah tahu kamu, pimpinanmu nggak peduli sama kamu, pimpinanmu nganggap kamu buruk karena dapat input dari orang-orang yang nggak benar, sehingga dia taunya kamu itu buruk dan buruk. Padahal tidak. Gusti Allah rasare. Tenang saja, kamu tetap bekerja dengan maksimal aja. Nanti suatu saat Allah akan kirim sebuah rezeki yang membuat kamu tetap dapat ganti daripada kebaikan-kebaikanmu itu. Amin. Nah, kita tuh seringnya apa? Orientasi kerja kita orang, bukan Allah. Orientasi apa-apa gitu orang, bukan Allah. Itu jadi masalah. Wah, aku gak enak sama dia, tapi sama Allah enak. Kan orang ajar itu. Sama orang lain gak enak, sama Allah enak gitu kan. Itu gak bisa. Nah, maka kaca muda saat ini, cobalah kita lihat. Ada orang yang setiap hari Mbak Ella, coba gak usah jauh-jauh lah, coba analisa Anda yang tinggal di perumahan, Anda yang tinggal di rumah-rumah, ada nggak setiap sore gini tek somai keliling, ada nggak? Ada kan? Ada. Kira-kira coba sekali-kali kamu stop, kamu beli semua itu somainya, kemudian kamu wawancara, Pak, Bapak, dari semua habis yang saya beli ini Bapak dapat berapa? Coba ditanya berapa ribu rupiah dia dapat, gitu kan? Ternyata nggak banyak Mbak Ella, kisarannya Mbak Ella, gitu kan? Tapi kok dia tetap melakukan itu dengan istiqomah. Setiap sore dia jualan terus Mbak Ella. Itu kalau Anda nanti datang kepada keluarganya Mbak Ella, anaknya 3, sekolah semua, ada yang sudah sarjana, sebagian malah sudah menikah. Bahkan dia habis mantu itu biasa Mbak, baru mantu tetap dodol somai itu biasa, tok pakai motor keliling gitu. Bayangkan, putu jualan putu itu. Coba kamu hitung kira-kira untungnya berapa? Coba dihitung. Bayangkan dengan gaji-gaji Anda yang sebagai pegawai negeri, gaji-gaji Anda yang sebagai orang-orang yang levelnya top-top di perusahaan-perusahaan gede itu. Bayangkan mereka seperti itu. Anda kira-kira gimana? Ternyata Allah itu maha adil. Jadi yang ngurusi dia itu ya Allah, mantunya itu nanti yang ngurusi Allah, hidupnya ya Allah yang ngurusi, bukan Anda, bukan kita Mbak Ella. Jadi berhentilah menjadi orang yang kemudian kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang secara kondisi kan kita sering mendapati Mbak Ella, jualannya cuma itu aja Mbak Ella. Kadang-kadang udan ya tetap jualan, apa yang enggak laku, kalau enggak laku kira-kira gimana? Toh dia tetap jualan loh Mbak Ella. Dia tidak mutung Mbak Ella. Oh, bapaknya kok orang tahu dodol meneh, wis wegah aku loh. Tetap jualan, Mbak. Tapi di tempatku mutung loh, enggak? Iya, itu kan 1-2 lah. Iya. Kalau mutung kan habis itu dia kan punya terobosan lain. Iya, dia pasti mencari tempat yang lain. Iya, artinya kan gitu. Tapi apa? dia tetap berusaha itu intinya kan Pak Ustadz. Iya. Ternyata bagi Allah itu enggak penting kerjaan Anda, tetapi ikhtiar Anda itu kayak apa mendekati Allah, dan ikhtiar dan kerjaan-kerjaan itu hanya sebagai sarana saja Mbak Ella. Bisa jadi dia dari jualan somai, jualan putu, jualan bakwan goreng, jualan apapun itu, hasilnya nggak seberapa. Dihitung itu mungkin bisa jadi hanya bisa untuk makan Mbak Ella. Tapi ternyata Allah ganti, karena di tengah-tengah kesibukannya dodol somai tetap sholat, di tengah kesibukannya dia dodol cilok dia tetap tahajud, di tengah kesibukannya dia jualan apapun itu dia tetap tidak melupakan Allah. Maka Allah tidak pernah melupakan dia Mbak Ella. Dan ketika Allah nggak melupakan dia, tenang saja bro. Allah nanti akan urus pendidikan anak-anaknya, Allah akan urus pernikahan anak-anaknya, Allah akan urus rezeki-rezeki mereka semua. Itu. Nah, yang sering kita lihat adalah kita sering mengenyampingkan kehidupan orang yang menurut kita lebih merendah daripada kita. Wah, itu bahaya. Yang lebih parah, kita merendahkan orang lain, terus kita di hadapan orang yang lebih tinggi kita merasa rendah, kemudian kita mengagung-agungkannya. Wah, itu dosa yang sangat besar. Padahal kita nggak tahu loh kapan waktu itu rezeki itu akan berbalik gitu ya Pak Ustadz. Nah, itu pertama. Kedua, yang namanya Gusti Allah Rasare itu gini Mbak Ella. Makanya ketika di pagi hari malaikat itu selalu berdoa Mbak Ella, ya, di pergantian shift pagi hari itu Mbak Ella. Mengapa ada sedekah subuh yang dianjurkan dalam hadis dan dipopulerkan oleh Syekh Ali Jaber almarhum, namanya sedekah subuh Mbak Ella. Karena ketika subuh itu malaikat berdoa, ya Allah, beri ganti yang banyak pada mereka yang infak. Ya Allah, cabut keberkahan rezekinya, hancurkan orang-orang yang bakhil itu ya Allah. Jadi malaikat itu mendoakan orang-orang yang pelit Mbak Ella. Maka jangan kaget kalau kita lihat kaca muda, orang-orang yang kaya raya tapi kepelitannya luar biasa, sedekahnya nggak mau, sedekahnya nggak mau. Memang dia punya apa-apa Mbak Ella, dia punya semua yang dia miliki, tetapi bisa jadi kalau ditanya aslinya mungkin hatinya kosong Mbak Ella.
Mungkin dia gagah di depan anak-anak perusahaannya, di depan karyawannya, dia sambutan luar biasa. Begitu dia masuk mobil mungkin dia termenung bingung Mbak Ella. Apakah ini kebahagiaan yang aku dapat? Gitu kan Mbak Ella? Mungkin dia ketika diundang ngisi sana ngisi sini, seminar ini seminar itu, dapat penghargaan ini penghargaan itu, orang tahunya dia orang sukses. Mungkin saat itu dia bahagia. Begitu dia masuk mobil, masuk rumah, masuk kamar, mungkin dia sendiri dia kemudian menemukan apa ya ini kebahagiaan saya. Jadi kita nggak pernah tahu hati orang itu kayak apa aslinya. Kita sering melihat Mbak Ella beberapa tukang becak senyum dengan sangat lebar. Ada anak dengan bapaknya senyum gojek lebar di gerobaknya yang untuk dorong sampah. Ternyata Allah itu luar biasa Mbak Ella, memperlakukan hamba-hambanya dengan istimewa semuanya tanpa terkecuali sebetulnya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Memang ada yang disayang, ada yang dikasih, ada yang kasih sayang, ada yang kasih tok, ada yang sayang tok, gitu ada. Memang itu beda-beda. Nanti kapan-kapan kita bahas Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu memang ada bedanya. Tetapi secara prinsipal, lihat, semua Allah tolong, semua Allah urus, semua Allah pedulikan. Jadi Allah itu menciptakan manusia itu tidak peduli kamu mau menyembah aku atau tidak, tidak peduli kamu mau beribadah kepada aku tidak. Aku secara SOP kamu semua tak urusi, kata Allah. Nah, orang-orang yang diurusi kemudian tahu balas kasih, tahu balas budi dengan amal soleh dan taqarrub ila Allah, itulah yang mendapatkan kasih sayang dari Allah secara penuh nantinya di dunia hingga di akhirat. Nah, orang-orang yang kemudian dikasih rezeki kemudian malah menentang Allah, malah ateis, malah menantang Gusti Allah. Allah tidak Allah tidak berkurang kekayaannya, Allah tidak berkurang kemuliaannya, tapi Allah akan bikin dirinya sendiri menjadi hina. Mungkin di hadapan orang dia ada kan orang-orang yang tokoh-tokoh yang mohon maaf ya munafik, tokoh-tokoh yang betul-betul memusuhi Islam, yang kurang ajar dengan Islam, bahkan menentang Islam, itu seakan-akan dia menunjukkan hidupnya itu bahagia, punya semuanya Mbak Ella. Tetapi sebetulnya kosong kroposnya itu sangat luar biasa. Lihat, beberapa orang mendekati masa-masa tua itu kelihatan aslinya. Muslim atau tidak muslim yang baik itu ketika tua akan terlihat Mbak Ella. Ketika tua itu dia sudah betul-betul lost Mbak Ella. Dia sudah nggak mau jalan-jalan terlalu jauh, segini wae satu ada. Itu kan dia sudah nuansa kubur semua, nuansa akhirat semua. Iya, bahkan dikumpulkan anak-anaknya, wis arep bagi kabeh, sesuk bendo tenang kabeh. Dia sudah begitu nuansanya. Le sesuk nek aku mati kayak kono ya le, kuburane ning kono, jadi kuburan liyane iki ngene. Sudah pesen semuanya. Kenapa Mbak Ella los? Tapi lihat, beberapa orang yang super kaya itu rambutnya ucul siji aja stres minta ampun Mbak Ella. Ini rambut saya kok brodol ini. Gimana nih caranya ribet ke salon. Lumayan dia kemudian gimana caranya rambut saya tumbuh lagi. Sampai mohon maaf loh, ada yang tidak mau kehilangan rambut sampai dia pakai topi sih mending. Ini pakai wig ada Mbak Ella. Beberapa orang itu pakai wig kelihatannya dia kok tua kok masih klimis, ternyata wig itu. Jual wig yang kira-kira mirip dengan rambut asli, mirip Mbak Ella. Itu ada Mbak Ella. Jadi setiap mau berangkat Bita 6 kayaknya bisa juga diklip bisa Pak Ustadz. Ya pokoknya ada lah teknologi apapun yang membuat dia gitu. Jadi begitu keriput dia tarik begitu. Jadi dia tuh seakan-akan nggak terima. Maka sebetulnya orang-orang yang beriman itu menjelang masa untuk pulang kampung itu mereka sudah santai. Lihat kalau orang yang benar loh Mbak Ella. Orang benar saya bilang gitu, orang benar. Ketika dia contoh yang paling benar pulang kampung itu adalah ketika kita umroh dan haji. Ketika dia di tanah suci kemudian mau pulang ke kampung halaman, ya memang seakan-akan nggak mau pulang ya kita. Tetapi psikisnya itu santai. Wes gari Bali kok, wes gari Bali betul. Atau kita piknik Mbak Ella. Ketika tinggal pulang kita sudah nggak mikir macam-macam kan los kan. Kita udah pulang bekalnya udah ada. Nah orang-orang yang bingung ketika pulang, satu mesti nggak punya bekal. Aku rung tuku ki, rung gawe ki. Dia kemarin pada waktu dikasih di tempat olahraga dia nggak beli, jadi dia bingung gitu kan. Nah kecuali dia punya duit, kecuali sama seperti kita ribet ngumpulin pahala, sedangkan dia santai. Iya. Ketika gitu. kita udah banyak pahalanya dia bingung ya Pak Ustadz. Iya, dia bingung ini mau pulang ini kira gimana? Aku belum beli ini, belum beli itu, nanti kalau sini gimana ini dan sebagainya. Kalau dia sudah menyiapkan semuanya, jauh-jauh hari sudah di input tiketnya, sudah diisut, wah komplit semuanya, dia santai. Makanya orang-orang yang beriman, insya Allah semakin tambah tua itu, walaupun dia nggak nunggu tua, kadang-kadang dia setiap hari itu sudah los. Sak mongso-mongso dibundut sudah ready. Artinya ready semuanya udah disiapkan dengan baik gitu kan. Dan ya mau tidak mau sebetulnya semua akan berjumpa dengan itu. Nah, Gusti Allah Rasare di sini mengingatkan pada kita bahwa coba kita lihat. Jika kita punya uang tenan, triliunan, bukan lagi miliaran, tapi sekarang miliaran udah nggak zaman sekarang, triliunan Mbak Ella. Kita ketika kita punya uang triliunan, addressnya itu adalah address kebendaan. Coba nggak percaya,
mesti upgrade rumahnya, mesti upgrade mobilnya, jumlah rumah, jumlah mobil, betul nggak? Iya. Mesti upgrade makanannya, makanan enak, yang kalau bisa makanan yang tidak bisa dibeli sama orang, gitu kan? Bila perlu cara makannya harus beda, mungkin makan di planet atau apa begitu. Jadi semakin kita punya kekayaan, addressnya, kalau dia nggak beriman, Mbak Ella, itu address yang membuat dia itu nggak pernah bisa puas. Dan itu memang Allah setting. Kenapa? Agar orang kemudian Allah itu adil. Agar apa? Agar orang yang cuma kaya doang, nggak punya iman, nggak mau sedekah, dia diperbudak dengan kekayaannya. Terus nggak pernah bisa berhenti dengan kekayaannya. Coba tunjukkan pada saya siapa orang paling kaya di dunia saat ini. Tidak ada, Mbak Ella. Kenapa? Karena dia masih kerja. Menurut saya orang-orang yang kaya adalah orang-orang yang tidak kerja. Sudah dia mau nggak mau kerja, selesai saya. Itu kaya betul. Tapi setiap dia nggak kerja, masih lihat asetnya, masih ngontrol perusahaannya. Kamu berarti masih belum kaya. Kamu takut asetnya berkurang, berarti kamu belum kaya. Kalau kaya betul itu, dia sudah nggak mikir. Maka kita temukan orang-orang kaya di dunia ini adalah simbah-simbah kita terdahulu, pepundan-pepundan kita terlebih dahulu, yang dulu-dulu, yang dia itu dengan uang seberapapun tersenyum, Mbak Ella. Nggak pernah mikir ATM, nggak pernah mikir kartu kredit, nggak pernah mikir deposito. Hidupnya gelenggem, lost doll. Istilah teman saya Mas Dedi itu lost doll. Santai, dia nggak pernah mikir aneh-aneh. Itu susah kita dapatkan orang sekarang, Mbak Ella. Lah sekarang ini yang kaya saja takut kehilangan aset, apalagi mah nggak punya aset. Sudah mikirnya double, mikir gimana punya, mikirnya kan baru step gimana punya. Yang sudah punya mikir takut kehilangan. Jadi mau sampai kapan kita nunggu? Maka sekarang sudah nggak zamannya ya. Besok kalau nunggu saya kaya, besok kalau saya kaya ya, udah nggak zamannya. Mau amal aja, mau ibadah aja, nggak usah ditunggu. Kenapa? Karena kita nggak pernah tahu nanti bagaimana peta ke depannya. Itu kan, nggak usah kita mikir. Ya, maka yang kita pikir adalah bagaimana segera untuk kemudian beraksi agar Allah itu dekat dengan kita. Caranya kita yang mendekat. Karena sudah dijanjikan sama Allah, barang siapa mendekatiku dengan berjalan, maka aku akan mendekatinya dengan berlari, kata Allah. Jadi kalau kita itu mendekati Allah dengan berjalan, Allah mendekati kita dengan berlari. Kalau kita lari, Allah itu super kilat kemudian memeluk kita. Pertanyaannya, bagaimana cara kita mendekati Allah? Kita bahas di segmen kedua. Asik. Gimana caranya Kak Jember Jogja? Makanya cari rahasianya ada di Sasi Soma sore hari ini. Kamu bisa streaming lewat Facebook @JeronimoFM, lewat Facebook @Munif_Tauhid, dan juga lewat Jogja Streamers Jeronimo FM, dan juga lewat aplikasinya Jeronimo FM Kak Jember Jogja. Stay tune terus sampai nanti jam 5 sore. 106.1 Jeronimo The Roll, Son of Jogja. Halo. Kembali lagi di Sasi Soma Kak Jember Jogja. Yang mau tanya boleh. Kita punya tema adalah Gusti Mboten Sari gitu Kak Jember. Allah itu nggak tidur gitu. Atas apa yang kita lakukan itu nggak tidur. Mungkin kalau ada orang menyakitimu, kita nggak tahu lah. Pasti Allah tahu sebenarnya siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi tadi kita kontennya nggak itu sih Kak Jember Jogja, ngomonginnya soal ketika kamu sudah melakukan sesuatu hal yang baik, yang benar, sesuai dengan jalannya Allah, kok sekarang belum dikabulkan, atau ada sesuatu yang kok belum atau apapun itu gitu Kanca Muda, tenang, Allah tidak tidur gitu Kanca Muda ya. Nah, tapi tadi Pak Ustadz janji mau kasih jurus sakotea. Assalamualaikum. Buat Kanca Muda yang baru gabung, Assalamualaikum. Kita ketemu lagi di Sasi Soma, walaupun terlambat gak masalah Kanca Muda ya. Tapi setengah jam ini tetap terus, gak sampai sih 20 menit ini, stay tune terus ya. Gimana Pak Ustadz, jurusnya apa kira-kira? Jadi Kanca Muda, taqarrub ilallah, mendekati Allah itu adalah satu-satunya jalan untuk kita kemudian mendapatkan banyak kemudahan, mendapatkan pengawasan khusus dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan Gusti Allah Rasare itu kan berarti Allah mengamati. Bahasanya Allah itu Maha melihat, berarti melihat semua perilaku hamba-hambanya. Nah, gimana agar kalau istilah kita itu mengamati 10 orang, misalnya ini, atau 5 orang lah, kita kan nggak bisa banyak-banyak ini, atau 3 sampai 5 orang. Itu gimana agar salah satu atau salah dua itu kemudian menonjol dan kemudian Allah tersenyum melihat perilaku dari yang diawasi itu. Itu Mbak Ella. Nah, ketika Allah tersenyum, pasti kan dipindah sama Gusti Allah nih. Oh, ini engkau tak kayak ini dapat ini, kemudahan ini, itu kan banyak sekali. Jadi sekarang ini
perlombaannya adalah perlombaan mendekati sinyalnya Gusti Allah, sehingga kita terpindai oleh Gusti Allah, terseken menjadi hambanya yang taat. Dari situlah kemudian muncul nanti benefit Mbak Ella, keuntungan-keuntungan yang jangan ditanya berapa dahsyatnya, luar biasa. Nah, gimana sih cara kita secara simpel untuk kita mendekati Allah gitu kan? Nah, ada stepnya. Nah, stepnya bahwa mendekati Allah itu ada caranya, ada syariatnya Mbak Ella. Nah, jurus yang pertama kalau mau dekat dengan Allah, satu, Allah itu maha suci. Maka kita wajib mensucikan diri kita dulu Mbak Ella. Jadi kalau kita mau dekat dengan Allah, syaratnya kita suci dulu. Suci dulu itu artinya ada dua. Suci secara fisik, kita berarti mandi besar, kita terhindar dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, gitu Mbak Ella. Itu nomor satu, suci dulu secara fisik. Kedua, suci secara hati, berarti kita melakukan tobatan nasuha. Berarti langkah perdana kalau mendekati Allah adalah jika dia belum muslim, dia bersyahadat, masuk Islam. Jika dia telah muslim, maka dia melaksanakan pertobatan terlebih dahulu. Karena bisa jadi selama ini dia nggak melihat Allah, dalam tanda maksud saya nggak melihat itu, tidak melihat cahaya Allah, tidak begitu ngeh ketika ada nama Allah, tidak begitu bergerak ketika ada firman-firman Allah, kemudian biasa saja ketika ada hal-hal yang berbau Allah. Bisa jadi karena tumpukan dosa yang begitu banyak nempel pada diri kita. Maka nomor satu kalau kita mau takarub ilallah, nomor satu adalah Taubatan nasuha. Nomor satu itu dulu kan yang mudah. Kita nggak usah bicara yang terlalu muluk-muluk. Kita tobat dulu nih, karena apa? Yakin deh, ketika kita nggak punya getaran kan yang jauh ya, kita nggak usah jauh-jauh lah. Kalau Anda, ini contoh sederhana ya, ketika Anda dulu ketemu sama suami atau istri Anda ketika masih jadi awal-awal jadian atau awal jadi pacar Anda, itu coba dirasakan romannya. Makanya ada lagu kan, tak ada lagi romanku gitu kan. Roman itu artinya kan greng Mbak Ella. Oh, Gerengnya nggak ada. Gereng itu tidak harus kemudian tegang ereksi gitu, itu bukan. Itu nafsu namanya. Itu beda ya Pak Ustaz. Yang dimaksud gereng itu adalah namanya doi disebut senangnya luar biasa. Doi. Gitu kan, namanya doi gitu kan. Cahlawas kan gitu. Namanya pasangan disebut senangnya luar biasa. Dapat telepon, masih ingat nggak? Orang lihat wartel itu senangnya bahagia luar biasa. Kerinduan terhadap wartel zaman yang jadul-jadul itu kan luar biasa. Betapa telepon dihargai luar biasa, orang senang banget gitu kan. Itu kan berarti ada apa Mbak Ella? Ada romannya, ada gerengnya Mbak Ella. Anda yang mantan anyar juga ada gerengnya. Anda yang baru jadian juga ada gerengnya. Anda punya apa-apa baru ada gerengnya, betul kan? Nah, gereng kita pada Allah itu bisa jadi hilang bukan dari Allah, itu dari kita sendiri Pak Ella, akibat tumpuan dosa-dosa kita. Sehingga ketika ada azan kita nggak gereng, ketika ada orang ngaji kita nggak gereng, ketika ada undangan pengajian kita nggak gereng, ketika ada bacaan tentang agama kita nggak gereng, ketika ada peristiwa besar menimpa banyak pihak termasuk dirinya sendiri, dia tetap belum gereng bahwa ini dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini masalah. Maka nomor satu kalau kita mau mendekati Allah, caranya adalah tobat nasuha. Yang kedua Mbak Ella, karena itu kayak kunci masuk gitu ya Pak Ustaz. Ya itu nomor satu itu dulu. Istilahnya itu kalau kayak dokter itu bersihin dulu. Ya cobalah nggak usah jauh-jauh. Kalau misalnya ada orang luka gitu kan. Ibaratnya orang yang susah itu kan orang yang luka. Mesti SOP-nya dari rumah sakit, dari perawat, dokter menginstruksikan bersihkan dulu lukanya. Betul? Setelah bersihkan nanti barulah dilakukan tindakan yang selanjutnya. Langsung dijahit tanpa dibersihkan, ya sudah pasti infeksi, betul? Langsung sholat aja, langsung ngaji, langsung sholawat, langsung banyak, langsung kita melakukan amal soleh, langsung sedekah. Tapi nggak diberesin bahwa Anda punya dosa, nggak diakuin, Anda nggak minta maaf, Anda nggak melakukan pertobatan. Ya ini masih ada infeksinya Mbak Ella. Nomor satu stepnya tobat nasuha. Kedua Mbak Ella, ketika tobat sudah dilakukan adalah jurus yang kedua adalah komunikasi dengan Allah agar takarubnya nyambung. Itu adalah komunikasi verbal dan non verbal Mbak Ella. Komunikasi verbal itu mau tidak mau adalah dengan wirid, zikir, doa, Quran. Saya ulangi lagi ya, wirid, zikir, doa, Quran. Oke ya. Jadi kalau kita mau secara verbal dekat sama Allah, itu kita harus banyak wiridnya, banyak zikirnya, ya, banyak doanya, kemudian baca Quran. Kalau kita sholat itu sedang membaca bacaan sholat, itu bacaan doa sebetulnya. Rabbi firli warhamni wajaburni, itu doa Mbak Ella, betul? Allahu Akbar itu wirid Mbak Ella, gitu kan? Assalamualaikum itu doa Mbak Ella, keselamatan. Jadi sebetulnya isinya dari sholat itu adalah bacaan wirid dan bacaan doa. Itu intinya dari sholat. Coba dari Allahu Akbar sampai salam, intinya wirid sama doa. Ya kan?
Maka kalau kita mau dekat sama Allah, SOP-nya adalah wirid zikirnya, doa dan Quran. Tanpa 3 itu, kita secara verbal berarti belum melakukan, maka susah untuk connect sama Allah. Makanya kenapa orang harus bisa ngaji, Mbak Ella. Maka upaya, jangan bilang nggak bisa, itu salah. Karena sekarang sudah ditemukan metode yang 3 jam bisa, 2 jam bisa, 6 jam bisa, setengah hari bisa, 2 hari bisa, itu ada, Mbak Ella. Karena sudah ada metode baru. Dulu kan cuma Iqra, Mbak Ella, yang kita kenal. Umi, sekarang ada Umi. Ya ada macam-macam, ada metode Umi, ada Al-Karim, ada macam-macam lah namanya. Itu sekarang sudah intinya semakin lebih mendekatkan diri kepada para nasabah, para jamaah, tidak hanya si Iqra ini. Walaupun Iqra ini jasa besar dari almarhum Pak Asad Umam yang luar biasa. Berapa banyak orang yang sudah bisa baca Quran dari Iqra, termasuk saya. Itu juga alumni Iqra, Mbak Ella. Saya juga. Lah, berarti karena kan belum ada metode lain dulu, Pak Ustadz. anak saya sekarang sudah nggak Iqra, sudah beda metodenya. Iya. Tetapi Iqra masih tetap menjadi riset dan dipelajari dan banyak tetap dipakai di beberapa TPA Mbak Ella. Nah, artinya usahakan kita itu Quran itu, Mbak Ella, dibaca kamu nggak dong, itu nggak masalah kok. Yang mana kamu baca, dibaca geruduk itu nggak masalah, Mbak Ella. Tapi upaya kita untuk dekat dengan Allah dengan membaca Al-Quran itu nyata, itu sebagai salah satu taqarrub ila Allah. Maka jangan bicara taqarrub kepada Allah, jangan bicara mendekati Allah. Kita nggak pernah wirid, nggak pernah zikir, nggak pernah doa, nggak pernah baca Quran. Itu jangan pernah bicara mendekati Allah. Itu dulu cara mendekatinya. Masalah sedekah, masalah zakat, itu nanti. Ini dulu nomor 1 stepnya. Karena apa? Kenal sama Allah itu dari sini. Allahu Akbar, Ashul Hadim, Subhanallah, Walhamdulillah. Itu dari situ dulu. Makanya kenapa kalau di pondok pesantren wirid itu menjadi wajib hukumnya. Kitab-kitab lain nyusul, tapi wiridnya nggak pernah ketinggalan. Bahkan dosisnya dosis keras. Kadang-kadang suruh baca istighfar 1000 kali deh, la ilaha illallah 100 kali dan sebagainya. Itu dalam rangka apa? Agar koneksivitas sinyal kita pada Allah itu kuat gitu loh. Dari situ jalan masuknya dulu. Ya, jadi saya ingatkan lagi, wirid zikir. Nah, wirid itu adalah bacaan-bacaan zikir, itu kan mengingat Allah sebetulnya dengan cara membaca asma-asmanya gitu kan. Kemudian doa. Kenapa doa? Karena doa itu wujud bahwa kita butuh Allah. Kalau kita nggak pernah doa, kita tuh nggak pernah butuh Allah berarti, dan itu sombong. Makanya Allah jauh sama kita. Kamu nggak butuh sih sama aku, ya udah gitu kan kata Allah. Maka kita butuh sama Allah. Maka meskipun hanya makan, tetap doa. Allahumma barik lana. Gitu kan. Meskipun hanya tidur, bismika Allahumma ahya wa bismika amut, gitu kan. Udah gitu, meskipun kita cuma keluar siaran, bismillahirrahmanirrahim, itu semuanya ada. Ya kamu nggak harus bisa baca doa semuanya. Kalau kamu ada yang nggak bisa baca doanya, cukup baca bismillahirrahmanirrahim. Itu wujud kalau kita connect sama Allah gitu. Terus kita kalau bisa jangan nunggu sampai kena masalah baru doa. Sebelumnya udah minta dulu sama Allah agar kalau kena masalah itu nggak parah gitu. Tetap minta dulu sama Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Nah, kalimat ya Allah, ya Rob, saya lihat di sosmed itu ada luar biasa itu, seorang yang ngaji menafsirkan hadis qudsi tentang ya Rob gitu kan. Bagaimana Allah itu dikhianati hamba-hambanya tetap setia. Bagaimana Allah itu dicampakkan dia tetap kasih sayang pada hamba-hambanya. Jadi luar biasa, Allah itu curhat lewat hadis qudsi itu. Nanti kapan-kapan kita bahas, sedang kita cari. Besok itu keren sekali itu kalau kita bahas. Karena apa? Banyak orang itu menjadi sangat orang yang, karena begini Mbak Ella, tanpa wirid Mbak Ella, hidup ini gitu, tolong catat itu. Tanpa wirid, hidup ini laksana hanya bekerja tok isinya Mbak Ella. Coba, pernahkah kita mengevaluasi ojo-ojo kita itu selama hidup misalnya usianya 70 tahun misalnya, atau 80 tahun atau 90 tahun, jangan-jangan isinya cuma kerja Mbak Ella. Jangan-jangan isinya cuma cari duit, menghabiskan, nggak ada apa-apanya. Jangan-jangan itu nggak ada amal soleh sama sekali nempel. Yang dicari dunia aja. Itu bahaya sekali. Makanya mengapa orang-orang itu kamu lihat bawa tasbih, dia wirid betul, dia menikmati. Makanya memang kapan-kapan kita bicara teknik-teknik untuk bagaimana ngelok waktu agar kemudian kita itu dalam 24 jam ada waktu khusus untuk Allah, ada waktu khusus yang kita matikan sehingga kita itu menjadi orang yang kemudian enak hidupnya. Coba kita misalnya ini Mbak Ella, pernah kita evaluasi subuh kita terlambat jam 5:30. Kemudian kita ke kantor terburu-buru, di kantor banyak kerjaan, kita kemudian lapar, kita makan siang sama sarapan jadi satu, kemudian ketemu klien ngobrol panjang asik, kemudian kita nggak enak sama kliennya tapi nggak enak sama Allah, nggak enaknya sama manusia, sama Allahnya enak. Jadi sama
manusia nggak enak, aku ini baru asik ya, ini mau proyek besar ya, masa aku cut, aku nggak enak sama dia, tapi sama Allah enak, gitu kan. Akhirnya sholat subuhnya jam 5:30, sholat duhurnya jam 2:30, dan tanpa dosa, melakukan dengan sangat super kilat yang luar biasa, yang betul-betul dipencet langsung sampai dia. Allahu Akbar, langsung assalamualaikum. Kasarannya begitu. Begitu dia selesai, dia tidak pernah wirid. Salat apa di rewind? Ya. Kemudian apa? Begitu dia sudah selesai, dia langsung buru-buru lihat handphonenya, notifikasinya siapa yang udah ngubung. Oh, ini ngubungin WA saya. enggak ya? Wah, terus ditelepon lagi. Mohon maaf Pak, saya tadi lagi mohon maaf Pak. Ya nggak usah minta maaf, sholat kok minta maaf. Ya harusnya dia minta maaf ngubungi berapa sholat. Jangan kebalik. Mohon maaf, Anda lagi ketemu bos paling besar. Kamu jangan ganggu saya. Kamu tak marahin. Iya. Lah Anda malah minta, mohon maaf Pak, tadi sedang sholat, kurang ajar dia. Iya kan? Iya juga ya. Tapi kan kita emang suka gitu sih Pak Ustadz. Nah, kita rubah sekarang. Kita harus merubah. Kapan lagi gitu loh. Oke? 2:30 dia sholat, dia sudah begitu. Terus kemudian habis itu kerjaannya masih numpuk, dia kena target macam-macam. Terus dia asarnya Mbak Ella jam 5 pas asar. Ya bener, maghrib 5:30 lebih atau gitu kan waktu. Sekarang jam 6. Ya dulu kan pernah kan maghrib itu 5:30 lebih sedikit kan pernah. Iya, iya. Nah, oke lah, dia mungkin asarnya itu jam 5 lebih gitu kan. Nah, habis asarnya dia cepat sekali karena dia belum mandi, masih pakai pakaian dinas, masih pakai keringat yang luar biasa. Kemudian dia buru-buru pulang, sampai rumah 6:30 Mbak Ella. 6:30 dia mending mandi dulu daripada sholat. Masya Allah, luar biasa orang ini, keren sekali kan. Biar seger. Emang ini sholat apa olahraga atau mau apa kamu? Sholat itu nggak ada urusan sama seger nggak seger. Biar bersih loh Pak Ustadz. Iya Niatnya benar. gitu, misalnya gitu. Iya, cuma masalahnya kan waktunya sudah last minute gitu kan. Dia mandi dulu. Injury time. Habis dia sholat Allahu Akbar, maghrib. Baru selesai maghrib dia agak santai sedikit, sudah isya. Bisa-bisanya dia milih makan dulu Mbak Ella. Milih makan dulu. Makan, kemudian habis makan dia agak ngantuk, nonton TV, kemudian bentar lagi isya kan agak panjang, nggak apa-apa lah, dikit-dikit langsung bablas. Bangunnya jam berapa Mbak? Jam 2 malam bangun karena belum sholat isya. Habis sholat isya nggak tambah tahajud, tidur lagi. Ini orang istimewa luar biasa. Makanya orang-orang seperti ini kalau diulangi kehidupannya seperti itu terus Mbak Ella, percaya saja deh, hijinya cuma kerja tok, isinya cuma ngabisin uang. Jadi kerja hilang duit, uang kerja, wah gitu aja terus. Pokoknya hidupnya itu diperbudak dunia. Terus dia nggak bisa menikmati yang lain. Hidupnya kemerungsung tok di sini. Balik ini kantor, balik ini jemput anak. Tiba-tiba begitu dia sakit, datuk kalingan Gusti Allah, sudah injury time, sholatnya sudah nggak bisa sekusuk kalau dia nggak sakit, betul? Iya, Gitu, iya gitu. betul. Makanya sekarang kita tuh belajar sekarang nggak kemerungsung. Cara nggak kemerungsung itu sederhana. Sholatmu diperbaiki, wiridmu diperbaiki, ritme hidupmu untuk Allah itu diperbanyak porsinya. Nanti itu akan menyesuaikan sendiri ritmenya. Allah bikin ritmenya, kemudian juga nggak pernah terlalu kemerungsung. Tapi kalau kita kemerungsung selama ini, lihat sholat kamu pasti kemerungsung. Lihat wirid kamu pasti nggak pernah banyak wiridnya. Ya apa? Udah apa Pak Ustadz? Udah. Kan jelas ya. Oke, jadi cara kedua adalah tadi ya Udah nggak setelah lengkap. Terus non verbalnya apa tadi? Verbal kan wirid, zikir, Ya, doa, Quran. ya. Non verbalnya apa? non verbalnya kita wujudkan dengan cara apa? Kita melangkah ke tempat-tempat yang baik, kan fisiknya. Kemudian Perbaiki oke. ya, jadi secara verbal kan itu jelas ya. Non verbalnya itu berarti perilakunya ya, sholatnya itu kan non verbal Mbak Ella, karena dia melakukan aktivitas fisik. Oke. Kemudian dia berangkat ke tempat pengajian, ke majelis taklim itu fisik. Kemudian dia sowan ke bapak ibunya untuk silaturahmi itu fisik, betul Mbak Ella. Kemudian dia mengupayakan agar dia kemudian ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang membangun masjid, kegiatan menggerakkan TPA, kegiatan sosial, itu kan kemudian fisiknya Mbak Ella. Jadi jangan keliru, fisiknya itu nyusul setelah verbalnya dulu, karena memang semuanya itu by verbal. Niat itu tanpa verbal ya nggak bagus. Makanya ada yang usolli fardul maghribi, monggo itu verbal, perkara dibaca agak pelan nggak apa-apa, tapi ada verbalnya Mbak Ella. Semua itu dalam Islam itu ada ijab kabulnya. Zakat, coba kamu ngasih duit, monggo Pak. Ini ada omongannya, monggo ki apa? Nyaur utang, sedekah, infak, ngece, hibah, apa-apa sing cetha. Karena salah ngomong, salah niat verbalnya atau dalam hatinya bermasalah gitu.
Kalau secara verbal kita lakukan, insya Allah hati mengikuti Mbak Ella. Nah, secara non verbal yaitu perilaku, baru kita kemudian sedekah beras lah, sedekah pakaian lah, itu kan fisik semua Mbak Ella. Itu nanti Mbak Ella setelah tobat nasuha dan kemudian kita benerin doanya, benerin wiridnya, benerin zikirnya, benerin sholatnya, baru kita ke aktivitas luar. Nah, kita yang sering ada adalah kita aktivitas luarnya yang kenceng gitu kan, terlibat kegiatan sosial sana sosial sini, tapi kopong dia secara kondisi batinnya kurang, sehingga ketika ngasih sedekah ke sana ke sini, ngatur mengelola zakat, mengelola beras di kemana-mana dia capek, akhirnya dia mikirnya, wah kok aku nggak dapat apa-apa, sudah beda Mbak Ella. Itu karena apa? Karena dari awal hati dan wiridnya nggak pernah ditata gitu Mbak Ella. Nah, jadi secara nonverbal itu artinya kita mau bergerak dari rumah itu apa? Ya contoh nonverbal itu sederhana sekali Mbak Ella. Membuat kamar mandi Anda yang digunakan untuk pipis itu kalau bersama dengan tempat wudhu, Anda harus lebih sering membersihkannya. Jangan sampai nanti tempat pipisnya itu kemudian Mbak Ella? Pipisnya itu kemudian muncrat sehingga untuk wudhu tidak sah Mbak Ella. Dari situ dia bergerak secara fisiknya Mbak Ella, membersihkan tempat wudhunya dan tempat kamar mandinya yang kan ada tempat mandi yang jadi satu tempat wudhu, itu wajib sering dibersihkan Mbak Ella. Kenapa? Karena bisa jadi selama ini sholat Anda itu tergesa-gesa, nggak pernah sah atau nggak beres, itu karena apa? Karena di situ ada pipis-pipisnya orang-orang yang kemudian muncrat yang kamu nggak pernah bersihin. Maka hati-hati. Ya memang idealnya wudhu jangan di kamar mandi, itu idealnya. Tapi karena keterbatasan lahan, tempat mandi digunakan juga untuk wudhu, tidak ada masalah, tapi harus betul-betul dibersihkan. Mulai nata tempat sholatnya, kalau ada tempat sholat di rumah ditata lebih bagus, lebih bersih misalnya gitu kan. Mulai semuanya ditata dengan itu, semuanya. Kemudian rumahnya dikasih misalnya kaligrafi, mulai ada gambar-gambar Mekah Madinah di sana, mulai kayak gitu tuh mulai dibiarkan, disuasanakan. Kalau rumahnya udah bagus, baru kita keluar gitu kan Mbak Ella, yuk ngadakan pengajian, ngadakan ini, ngadakan itu, gerakan sosial bersama-sama untuk membantu ini, membantu itu, nasi berkah dan sebagainya, nasi kotak berkah dan sebagainya. Itu bagian dari action kalau kita memang mau mendekati Allah di situ Mbak Ella. Nah, jadi kaca muda intinya personal dulu mendekati Allah, kemudian baru sosial, baru lingkungan sekitar gitu kan. Makanya sederhana sekali kalau kita itu mau mendekati Allah. Kalau kita masak, usahakan jangan sampai baunya itu kemana-mana. Kalau sampai baunya kemana-mana, ya dibagi lah kadang dikit-dikit. Itu iman itu cirinya apa ya? Sama tetangga baik. Ketika Anda sama tetangga nggak baik, itu kamu sebetulnya nggak beriman. Itu kan ciri utama di situ kan. Ini salah satunya yang sederhana. Nanti itu akan tergambar Mbak Ella ketika wirid dan dzikirnya sudah ada. Makanya lah di desa-desa itu Mbak Ella tahlilannya kenceng, wiridnya kenceng, mustaghosah kenceng, tapi begitu bagi-bagi ya kenceng mereka Mbak Ella. Karena ditata dari ininya, hatinya itu sudah ada. Tapi kalau kita langsung ilmu perdana langsung sedekah, ya bener, pas itu pas itu cashback, dia ngasih sedekah 100.000, tiba-tiba Allah ngasih proyek 1 juta, dia langsung bangga. Begitu nanti sama Allah dihentikan, di hold, bukan tidak ada ya, tapi di hold sama Allah, dia kemudian goyang. Wah kok orang aneh meneh ya, kok rano. Jadi udah mulai hitung-hitungan nih. Apalagi yang dikasih nggak matur nuwun, dia tambah mangkal sekali. Mau ditenono saat kayak meneh. Nah sudah beda niatnya. Kenapa nggak wirid dulu Mbak Ella? Tapi kalau wirid dia udah tutup mata Mbak Ella. Pokoknya terserah kamu. Aku yang penting nyanya sodakoh, nggak mau tak publikasikan, yang penting langsung tak kasih kamu. Kamu mau terima monggo, mau nggak terima silahkan, mau terima kasih monggo, nggak terima kasih aku nggak peduli. Yang aku pedulikan hanya Allah. Itu bisa kalau kita udah wirid. Ya. Itu Mbak Ella. Ya, oke. Jadi kita ditata dulu hatinya. Memang kenapa sih ilmu kalau kita masuk pondok pesantren kan pertama sholatnya agak lama, wiridnya agak lama, itu karena itu Mbak Ella. Nanti gampang masalah ilmu itu nyusul. Tapi kalau kita langsung ilmu tanpa basic itu, bisa jadi kita menjadi orang tahu tok, merasa malah hebat. Kowe ngerti nahwu soroh ora kaya aku. Kowe radong ilmu mantik, radong ilmu tafsir kowe. Jedak ilmu hadis, aku kabeh ngerti. Kowe ora lulusan pondok pesantren, kowe iki mung mondok rumah sakit. Ora mondok kaya aku ning pondok pesantren. Ya betul lah ilmumu karo ilmuku. Jadi begitu ketemu orang, ada orang isi pengajian yang dia dengarkan bukan nasihatnya, tapi lulusan mana dia? Mondok di mana dia? Nyacak. Udah pernah baca kitab ini belum? Ya. Gurunya siapa? Kitab kuning, hijau, merah gitu. Aduh jangan. Saya itu pernah agak tertawa dulu, tapi itu masa lalu ya. Saya ngisi pengajian itu didatangi sama orang gitu kan, jamaahnya.
sebagai lulusan Gontor saya tidak terima. Ya sudahlah, saya nggak lanjutin ceritanya, cuma saya tersenyum aja. Ya maksudnya apa? Anda karena bukan Gontor. Ya, nah, saya tidak di sini, mohon maaf ya, saya bukan menjelekkan Gontornya, tapi ini oknumnya itu mengatakan kan ya tidak etis kan? Iya. Harusnya hanya ya kalau dia bagus ya mengatakan Ustadz gini Ustadz. Jadi ini tuh, Gitu ini dia. Jadi Ustadznya ditambahkan ilmunya, bukan, misal kalau belum tepat. bukan mau bilang gue Gontor. Iya kamu Gontor, kamu lebih hebat lah. Cuma panitianya ngundang saya gitu kan. Iya. Ya Bukan gitu kan. undang Masnya. Ya gitu kan, itu persoalannya. Iya. Jadi Gontornya nggak keliru, ilmu dari Gontornya nggak keliru, tapi mungkin orangnya Ya, karena manusia itu beda-beda. Gitu. Ya. Nah Oke. ini contoh sederhana sekali. Siap Pak Ustadz. Maka jangan pernah menganggap misalnya Anda penyiar dari judulmu udah senior. Ya udahlah, ketika ada penyiar yang nggak begitu bagus di suatu atau sebuah kesempatan, Anda nggak perlu. Saya sebagai penyiar judulmu nggak respect saya. Judulmu diam aja, nggak ngapa-ngapain. Kamu nggak pernah bilang gitu. Gitu kan? Gitu. Oke. Terima kasih Pak Ustadz. Yuk. Tadi berarti cuma 2 ya. Allah itu Maha Suci, jadi kita suci dulu, Ya. bersuci dulu, taubatan nasuha dulu, buat PDKT sama Allah, dan juga perbaiki komunikasi verbal dan non verbalnya kita kaca muda. Ya, itu. 2 itu, oke? Oke. Gusti buatan sare kanca muda Jogja. Jadi apapun itu kita pasti akan ditemani sama Allah. Tergantung bagaimana kita PDKT-nya sama Allah nih kanca muda Ya. Jogja. Kalau mau dengerin lagi jangan lupa untuk dengerin lewat podcastnya Sasi Soma ya kanca muda Jogja. Kita ketemu lagi minggu depan jam 4 sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan banyak manfaat yang bisa kamu ambil dari sore hari ini. Dadah, love Jogja and you, bye-bye.